Di dataran utara yang membeku bukan hanya monster yang jadi ancaman, tapi juga kebiasaan manusia sendiri. Saat party Frieren dan party Genau menyelidiki pembantaian brutal, mereka menemukan fakta mengerikan. Ada iblis dengan 4 tangan dan 4 pedang. Shogun, legenda di kalangan iblis, tubuh sekeras baja, sihir yang kuat, dan kemampuan bertarung setara pendekar legendaris. Bahkan disebut melebihi Aizen. Saat para manusia mulai berdebat soal luka lama, rasa kehilangan, dan cara mengubur mereka yang gugur, sang Shogun hanya menunggu, sabar, cerdas, dan siap membantai mereka saat lengah. Tapi perburuan belum dimulai, dan ketika itu terjadi, hanya satu pihak yang akan pulang hidup-hidup. Halo semuanya, selamat datang di Nimeverse ID. Kali ini kita akan membahas alur cerita Sousou no Frieren chapter 72-74. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sousou no Frieren chapter 72 Shogun. Kini, party Frieren masih berada di negara bagian utara, tepatnya di daerah Rufen. Metode bersama party Frieren sedang menganalisis kondisi luka pada tubuh prajurit yang telah gugur. Mereka menyimpulkan bahwa iblis yang menyerang menggunakan 2 pedang dan hanya mampu menyembunyikan mananya dalam waktu singkat. Sambil melanjutkan diskusi, mereka kembali memakan roti keras yang biasa mereka bawa. Metode awalnya berniat mengantarkan roti itu kepada Genau yang sedang berada di gereja. Namun karena Frieren ingin mendengar langsung hasil analisisnya, akhirnya Stark yang mengantarkan roti tersebut. Di sini Frieren mencoba memastikan apakah benar iblis tersebut menggunakan 2 pedang. Ternyata menurut metode, iblis tersebut bukan menggunakan 2 pedang, melainkan 4 pedang. Panel berpindah ke Stark yang sedang makan roti keras bersama Genau di depan gereja. Stark menawarkan bantuannya untuk menguburkan penduduk yang telah meninggal. Namun Genau menolaknya. Ia menjelaskan bahwa orang-orang dari luar dataran tinggi utara seperti Stark mungkin tidak memahami kebiasaan lokal. Di dataran tinggi, makam sangat jarang ditemukan. Jika ada, itu biasanya milik bangsawan. Mayat-mayat penduduk biasa akan dibawa dan dimakamkan di bagian selatan dataran tinggi. Karena di sana jumlah monster lebih sedikit, mereka akan diangkut oleh iring-iringan kesatria Norm. Jika mayat tetap dikubur di lokasi sekarang, bau yang ditimbulkan akan menarik perhatian para monster. Sebenarnya sempat ada usul untuk mengkremasi mayat, namun ditolak oleh keluarga korban. Genau memahami kesedihan mereka. Panel kembali ke Frieren dan metode. Frieren menjelaskan bahwa mereka diminta untuk ikut dalam misi ini saat sedang berkemah di dekat pegunungan wilayah tersebut. Berbeda dengan mereka, Genau dan metode memang sejak awal dikirim oleh Serie untuk menjalankan misi ini. Metode merasa dirinya kini menjadi lebih berguna untuk Serie yang imut, lalu menambahkan, tentu saja Frieren juga imut seperti dia. Metode kemudian berkata bahwa dia belum pernah bertemu dengan partner seburuk Genau. Saat pertama kali diperintahkan Serie untuk bekerja sama dengan Genau, metode mencoba berkenalan dengan mengeluarkan tangan untuk berjabat tangan. Namun Genau tanpa menoleh berkata, jangan membebani aku. Serie yang melihat itu langsung memerintahkan Genau untuk berjabat tangan. Barulah Genau mau berjabat tangan dengan metode. Genau kemudian bercerita tentang partner lamanya yang telah gugur. Dia mengatakan bahwa partnernya sangat baik, bahkan kepada orang asing termasuk dirinya sendiri. Partnernya menganggap Genau sebagai sahabat. Namun suatu hari partnernya tewas karena melindungi seorang anak kecil. Dengan wadah datar, Genau mengatakan, karena kesalahan dia, kami gagal membunuh iblis itu. Itu tindakan bodoh. Metode menjawab, kenapa aku yang harus satu party denganmu? Genau menjawab singkat, itu keputusan Serie. Panel berikut menampilkan mereka sedang bersiap untuk memburu iblis. Mereka saling bertukar informasi. Metode menyampaikan bahwa berdasarkan jejak mana yang ia analisis terdapat 4 iblis yang telah menghilang. Salah satunya dikenal dengan nama Shogun, iblis dengan 4 tangan
Frieren yang menggunakan 4 pedang. Frieren menambahkan bahwa Shogun adalah jenis iblis yang memiliki sihir kuat, tubuh keras, dan sangat ahli dalam bela diri. Beberapa dari mereka bahkan telah hidup ratusan tahun demi mencapai pencerahan. Ada pula Shogun yang kekuatannya disebut-sebut melebihi Aizen. Ia memperingatkan Stark, kau harus ekstra hati-hati. Kau belum pernah melawan pendekar pedang yang menggunakan 4 pedang. Panel terakhir berpindah ke kelompok iblis. Mereka telah menyadari keberadaan party Frieren dan party Genau. Seorang iblis kecil melaporkan kepada Revolte, seorang iblis Shogun dengan 4 tangan. Namun Revolte merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk menunggu sampai kelompok manusia berpencar sebelum melancarkan serangan. Ia juga memperhatikan kebiasaan manusia yang menjaga mayat para penduduk desa dan berencana menyerang pada saat itu. Pada saat yang sama, Genau memutuskan untuk tetap menjaga mayat penduduk hingga para kesatria Norm datang untuk menjemput dan memakamkannya. Shousou no Frieren, chapter 73. Encounter Battle atau pertarungan yang tak bisa dihindari. Kelompok manusia memutuskan untuk berpencar. Frieren, Farron, dan Methode bergerak menuju benteng yang telah ditinggalkan di sebelah utara. Sementara Genau memilih tetap tinggal di desa untuk menjaga mayat para penduduk hingga para kesatria Norm datang. Stark juga memutuskan untuk tinggal di desa. Terjadi perdebatan antara Genau dan Stark. Genau meminta Stark ikut dengan party Frieren sebagai pelindung, menyatakan bahwa ia sendiri masih sanggup bertarung meski tanpa pelindung. Namun Stark berargumen bahwa party Frieren mampu bertarung tanpa dirinya dan bisa kabur jika dalam bahaya. Sedangkan Genau yang menjaga mayat tidak bisa bergerak. Akhirnya Genau hanya berkata singkat, terserah. Dua kelompok terbentuk. Kelompok pertama Frieren, Farron, dan Methode. Kelompok kedua terdiri dari Genau dan Stark. Genau mengingat partner lamanya yang telah gugur. Ia menilai bahwa Stark adalah orang baik dan menurutnya orang baik tidak hidup lama. Namun Stark justru menilai bahwa Genau adalah orang baik. Mendengar itu, Genau mengaku bahwa ia bukan orang baik. Ia menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi, ia bisa menjadi orang yang sangat berbeda. Ia siap melakukan apapun demi menjaga kedamaian di negara bagian utara. Bahkan telah membunuh orang dan meninggalkan temannya. Ia juga tidak merasa sedih ketika melihat desanya hancur. Menurutnya, itu adalah balasan yang pantas. Panel berpindah ke kelompok Frieren. Di perjalanan, Frieren mengingatkan semua untuk tidak menggunakan sihir deteksi jarak jauh karena beresiko memancing perhatian musuh. Ia lalu mengajak anggota kelompoknya untuk mengobrol untuk mengisi waktu dan mencairkan suasana karena penting juga untuk bersantai dalam situasi seperti ini. Methode tiba-tiba meminta izin membelai kepala Frieren karena ia tidak bisa melakukannya pada Serie. Ia menceritakan bahwa saat mencoba mengelus kepala Serie langsung menunjukkan wajah tidak suka. Frieren menjawab ia pun akan melakukan hal yang sama. Ia menolak diperlakukan seperti anak kecil karena usianya lebih tua dari Methode. Farron pun setuju sambil memegang bahu Frieren menyatakan hal serupa. Methode lalu mengeluarkan sebuah grimoire yang langsung direbut oleh Frieren. Sambil tersenyum jahil, Methode mengelus kepala Frieren dan bahkan meminta izin untuk memeluknya. Frieren dengan pasrah berkata, tubuhku milikmu sekarang. Farron segera menarik Frieren dan menyuruh Methode untuk berhenti. Sementara itu, dua iblis telah menemukan lokasi party Frieren. Salah satu dari mereka mengeluarkan sihir kabut bernama Nebeladora, membuat seluruh area diselimuti kabut pekat. Serangan diluncurkan ke arah kelompok Frieren, menyebabkan Methode terpisah dari yang lain. Mengetahui musuh belum menyadari keberadaan Methode, Frieren memutuskan untuk menyerahkan situasi kepada Farron karena ia adalah seorang penyihir kelas 1. Ia yakin bahwa Farron bisa menghadapi iblis tersebut. Salah satu iblis muncul dan langsung menyerang mereka. Farron berhasil menangkis serangan itu dengan tenang. Melihat hal itu, Frieren tersenyum dan berkata bahwa Farron bisa mengalahkan iblis itu. Shousou no Frieren chapter 74 Divine Revolte. Panel pertama menampilkan kelompok Genau. Stark baru saja menangkap ikan dan menawarkan hasil tangkapannya untuk makan malam kepada Genau. Namun Genau menolak karena khawatir akan dimarahi Methode. Menurut Methode, makanan seperti itu tidak sehat jika dimakan di malam hari. Stark pun merasa ia juga akan dimarahi oleh Farron. Jadi ia meminta Genau untuk tidak melaporkan hal itu. Mereka pun sepakat. Kemudian Genau mulai bercerita tentang iblis kuat bernama Divine Revolte yang dulu membunuh rekannya. Tidak banyak iblis yang mampu menggunakan 4 pedang dan Revolte adalah salah satunya. Iblis itu bahkan menempa pedangnya sendiri dan memiliki kemampuan luar
luar biasa, bisa mengendalikan berat dan ketajaman pedangnya sesuka hati. Terkadang, pedang itu menjadi seringan bulu, di lain waktu bisa seberat batu. Pedang ini mampu menghancurkan gunung dan pada zaman dahulu dikenal sebagai penghancur suci. Genau menjelaskan bahwa si Revolte dapat memproduksi senjata dari dunia lain yang merupakan perwujudan murni dari niat membunuh. Iblis seperti ini biasanya melakukan pembantaian besar-besaran dan kehadirannya terasa kuat ketika mulai menggunakan pedangnya. Saat itu juga Genau menyadari ada musuh yang mendekat dengan cepat. Mereka bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba Divine Revolte muncul dan langsung bisa menebak bahwa Stark adalah seorang pejuang dan Genau adalah penyihir tingkat 1. Revolte mengenali Genau dan langsung menyapanya. Genau segera memperingatkan Stark untuk tidak menerima serangan Revolte secara langsung karena sangat berbahaya. Revolte mulai menyerang, tapi serangannya berhasil ditangkis oleh Stark. Namun Genau meminta agar Stark tidak menjaganya karena ia percaya diri dengan kemampuan bertarung jarak dekatnya. Ia juga menyatakan bahwa bukan hanya iblis yang bisa memanggil sesuatu dari dunia lain. Genau lalu mengeluarkan sayap hitam dari sihir besi di Garnach dan berhasil menangkis serangan Revolte. Revolte terlihat terkejut dan berkata, "Menarik." Meskipun begitu, Genau tetap terkena serangan di bahunya. Ia merasa Revolte sudah seperti master pedang dan refleks yang luar biasa dan serangan di luar nalar. Ia pun memutuskan untuk mundur sejenak untuk menyiapkan strategi. Tak lama Stark juga terkena serangan di bahunya. Meskipun berhasil menangkis sebagian serangan, ia tetap menerima luka. Melihat itu Genau berkata, "Dasar bodoh, sudah kubilang agar tidak terkena serangan langsung." Namun Stark hanya tersenyum. Genau pun menyadari pria ini sengaja membiarkan dirinya tertebas. Tangguh juga. Dengan kesempatan yang diciptakan oleh Stark, Genau menyerang Revolte, memotong ekornya dan memberi 2 tebasan pada tubuhnya. Dengan bantuan kedua sayapnya, ia berhasil memojokkan Revolte yang hanya bisa bertahan dari serangan. Dalam pertarungan itu, Revolte mengingat masa lalu saat Genau memutuskan berpisah dari partinya, sedangkan yang lain tetap tinggal untuk menjaga desa. Ketika Genau kembali, seluruh rekannya telah dibunuh. Revolte berkata, "Mau tahu apa yang terjadi pada orang tuamu sampai akhir?" Genau menjawab, "Diam, kau hanya memancingku untuk membungkammu dengan paksa." Revolte mengaku telah belajar dari pertarungan masa lalu. Ia berkata, "Kau harus mengecek siapa yang selamat dengan teliti." Tiba-tiba, seorang anak muncul dari balik bangunan. Perhatian Genau pun teralihkan. Salah satu pedang Revolte mengarah ke anak itu, dan dengan cepat Genau melompat untuk menyelamatkannya. Namun, saat akan memindahkan anak itu, anak kecil tersebut malah mengeluarkan pedang dan menusuk tubuh Genau. Genau roboh. Ternyata, anak itu adalah iblis muda yang sebelumnya memberikan laporan kepada Revolte. Namun, tiba-tiba iblis itu terbelah menjadi 2 oleh Genau. Walau terluka, Genau tetap membunuhnya. Ternyata Revolte memang sengaja mengorbankan iblis kecil itu untuk meningkatkan peluang kemenangannya. Genau pun teringat kembali akan partnernya dulu yang mati demi melindungi seorang anak kecil. Revolte menyimpulkan bahwa manusia memiliki kebiasaan untuk melindungi anak-anak. Namun Genau membantah, "Aku hanya tahu satu manusia yang seperti itu." Panel berpindah ke kenangan Genau saat ia bersama Serie. Di depan makam rekan-rekannya yang telah tiada, Serie berkata bahwa setiap zaman penyihir yang baik pasti berumur pendek dan memerintahkan Genau untuk tetap keras sampai akhir hidupnya. Genau pun mematuhinya. Ketika Genau tak mampu bergerak dan siap menerima kematiannya di tangan Revolte, tiba-tiba Stark muncul dan menangkis serangan itu. Revolte terkejut, ternyata ada pejuang di dunia ini yang mampu menerima serangannya. Stark berkata kepada Genau, "Tetap berdiri, karena yang terakhir berdiri di pertempuran adalah pemenangnya." Genau kini menganggap Stark bukan orang baik, melainkan orang bodoh. Tapi karena itulah, keduanya kini bangkit dengan semangat baru untuk melawan Revolte bersama-sama. Nah, itu dia alur cerita Souls of Freerun chapter 72 sampai 74. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.